langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian siklus produksi, tujuan siklus produksi, peran sistem informasi akuntansi siklus produksi, diagram dalam siklus produksi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Langsung saja. Pengertian siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadinya secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksinya. Dengan sistem informasi akuntansi membuat menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu yang jelas untuk dijadikan masuknya bagi membuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkannya. Berapa sih harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukannya? Dan yang paling penting adalah bagaimana perencanaan dan pengendalian biaya produk serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya, tujuan siklus produksi. Ada beberapa tujuan siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Yang pertama, bauran produk. Bauran apa sih yang ingin diproduksi? Yang kedua, penetapan harga pokok. Berapa harga pokok penjualan sampai produk selesai dibuat? Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Contoh, apakah membuat atau membeli? Apakah jika akan membeli produk lalu dijual, atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual? Yang keempat, manajemen biaya. Merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Nah, selanjutnya diagram dalam siklus produksi. Penjelasannya, yang pertama, siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa aja yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaannya. Sebaliknya juga, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa aja sih yang telah selesai dibuat dan jumlah produksi yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya juga, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Yang ketiga, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian, yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas siklus produksi.
Aktivitas siklus produksi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, desain produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan yang keempat, akuntansi biaya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan prosedur pengendalian yang harus diterapkan. Yang pertama, pada desain produksi. Ancaman yaitu desain produksi yang kurang baik, prosedur pengendalian yang harus diterapkan, perbaiki semua informasi mengenai desain produk atas biaya, data terinci mengenai biaya jaminan dan produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu kelebihan atau kekurangan produksi investasi yang tidak optimal dalam aktivitas tetap. Prosedur pengendalian yang harus diterapkan yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik, ditinjau dan disetujui perolehan pada aktivitas tetap, pengendalian anggaran. Yang ketiga, operasi produksi. Ancamannya yaitu pencurian dan perusakan persediaan dan aktivitas tetap. Prosedur yang dapat diterapkan yaitu batasi akses fisik ke persediaan dan aktivitas tetap, dokumentasikan perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktivitas tetap, dokumentasi yang memadai, dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan aktivitas tetap. Yang keempat yaitu akuntansi biaya. Ancamannya yaitu kesalahan pencatatan dan memasukkan data yang mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Proses pengendalian yang harus diterapkan yaitu pengendalian edit entry pada data, penggunaan memindai kode garis jika memungkinkan, merekonsiliasi jumlah yang tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Yang kelima yaitu ancaman umum. Ancamannya yaitu hilangnya data dan kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang harus diterapkan yaitu membuat cadangan dan perencanaan pemulihan data dari bencana, batasi akses yang masuk pada data biaya, pelaporan yang lebih baik, dan kinerja yang tepat waktu. Selanjutnya pengendalian siklus produksi. Pengendalian siklus produksi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengendalian desain produk, pengendalian perencanaan, pengendalian operasi produksi, pengendalian akuntansi biaya, dan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Graini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari siklus produksi, yaitu proses pencatatan barang jadi, di mana saya akan menjelaskannya melalui flowchart proses pencatatan barang jadi. Kenapa sih flowchart itu penting dalam siklus produksi? Dalam siklus produksi, flowchart itu bertujuan untuk mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktivitas tetap dengan baik. Menjaga persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap. Mencatat siklus produksi secara valid dan sah. Mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Langsung saja kita lihat di sini flowchart siklus produksi, yaitu flowchart proses pencatatan barang jadi. Di mana di sini terdapat 4 bagian, yaitu ada bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian hidden manager.
pada bagian produksi dimulai dengan membuat bukti pengiriman barang jadi. Bukti pengiriman barang jadi ini dibuat dalam 3 rangkap. Pada lembar pertama akan dikirimkan bersamaan barang ke bagian gudang. Pada lembar kedua akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan pada bagian lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip. Pada lembar kedua yang dikirimkan ke bagian akuntansi, kemudian akan diarsipkan untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan telah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Nah, pada bagian gudang yang telah menerima lembar pertama, bukti pengiriman barang jadi dari bagian produksi, berdasarkan bukti tersebut, bagian gudang akan mengisi kartu gudang yang menyatakan bahwa bagian gudang telah menerima barang jadi sejumlah unit barang yang telah ditransfer oleh bagian produksi. Setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang akan mengirimkannya ke bagian akuntansi untuk dimintai tanda tangan. Nah, selanjutnya, bagian akuntansi yang menerima kartu gudang untuk ditandatangani akan menandatangani. Setelah itu, akan dikirimkan kembali ke bagian gudang. Berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani tersebut, bagian gudang selanjutnya akan membuat surat penerimaan barang jadi yang dibuat sebanyak 3 rangkap, di mana pada lembar pertama akan dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar kedua akan dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip. Bagian akuntansi yang telah menerima surat penerimaan barang jadi lembar pertama selanjutnya akan mengisi kartu persediaan, di mana kartu persediaan ini digunakan untuk mengetahui berapa persediaan barang jadi yang telah masuk. Setelah bagian akuntansi mengisi kartu persediaan, selanjutnya bagian akuntansi akan mencatatnya ke dalam jurnal tentang persediaan barang jadi yang telah masuk. Setelah itu akan mempostingnya ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo, neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Nah, setelah selesai membuat laporan keuangan, bagian akuntansi selanjutnya akan membuat laporan penerimaan barang jadi, di mana laporan ini selanjutnya akan dikirimkan ke manajer. Nah, sementara itu, pada bagian produksi yang tadi menerima surat penerimaan barang jadi lembar kedua, selanjutnya akan membuat laporan penyelesaian barang jadi yang akan dikirimkan ke manajer. Dan pada bagian manajer ini, manajer akan menerima laporan penerimaan barang jadi dari bagian akuntansi dan menerima laporan penyelesaian barang jadi dari bagian produksi. Nah, itu dia penjelasan mengenai flowchart pencatatan barang jadi dari siklus produksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.